I would like to remind our housekeeping notes before we begin. We would like to seek our cooperation in completing our agenda. Our esteemed speaker, you have 30 minutes for your presentation and Q&A, our discussion, and we will notify you 5 minutes before the session is over. In the end of each session, each speaker may have a brief photo session on this podium for documentation purposes. And to our dear guests and attendees, we would like to encourage your active participation as it's excellent opportunity to us to interact and network with peers and colleagues across Indonesia. To kick off our morning session, we are pleased to have with us BMKG. This session will cover their innovative services called Spartan, a forest fire early warning system. May I request our esteemed speaker to join us in the stage and to take over the precise session. This floor is yours. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Rumah Resiliensi Indonesia. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasmororini Sulistami selaku moderator pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak Miming Saifuddin yang saat ini sudah berada di sebelah kiri saya. Kami dari BMKG akan membawakan materi tentang Spartan, yaitu sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum narasumber menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar tentang Spartan. Jadi Bapak Ibu, BMKG sebagai instansi pemerintah mendukung terselenggaranya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2020, BMKG mengeluarkan inovasi terbarunya yang disebut dengan Spartan atau sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan. Sistem ini merupakan generasi terbaru dari FDRS atau Fire Danger Rating System yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran api saat terjadi kebakaran. Sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan, pencegahan, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Ya, sekian dari saya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan kepada Pak Miming untuk menyampaikan informasi tentang Spartan dengan lebih jelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ori. Mohon izin saya sambil berdiri ya supaya bisa menampilkan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbahagia bisa tampil di sini sebagai salah satu bagian pemateri yang memberikan informasi terkait dengan peranan kelembagaan dalam resiliensi gitu ya. Baik, next slide. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin langsung aja. Kalau kita lihat dari beberapa literatur ya, bahwa ternyata memang kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, bahkan di beberapa negara di Amerika, kemudian di Eropa juga banyak kejadian tersebut. Kalau kita merefer kepada informasi yang ditampilkan ini bahwa memang di beberapa wilayah itu ada hal yang sangat menarik gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya penyebab daripada forest fire ini yang kebanyakan terjadi dan termasuk di wilayah Indonesia seperti apa nih? Kalau berdasarkan literatur yang kita lihat di sini bahwa di Amerika sendiri itu penyebab forest fire itu adalah 85% human. Kemudian 15%-nya itu adalah kondisi alam. Ya, kondisi alam itu terkait misalkan dengan kekeringan yang sangat ekstrim gitu kan, sehingga cuacanya sangat kering dan kondisi lahan juga menyebabkan kemudahan terjadinya kebakaran. Tetapi ternyata 85%-nya itu adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Baik dalam hal sengaja atau tidak sengaja ya. Seperti itu. Kemudian di Kanada juga seperti itu. Jadi Kanada itu memang dari sisi teknologi terkait dengan peringatan dini Karhutla, peringatan dini FDRS itu sudah sangat maju dan ini juga kita merefer dari sistem FDRS ini ke Kanada. Kalau kita lihat di Kanada 55% adalah penyebabnya karena human juga. Ini termasuk di Australia yang
beberapa tahun ke belakang juga sudah sering mengalami gitu ya, kejadian bagaimana kebakaran lahan di wilayah tersebut. Penyebabnya juga berdasarkan analisis literatur 85% adalah karena akibat manusia. Di Indonesia yang paling menarik ternyata adalah yang paling besar, Bapak Ibu sekalian. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Doni Mordano dari BNPB ya. Dari BNPB yang tahun 2019 menyampaikan bahwa beliau menyampaikan 99% penyebab forest fire di Indonesia adalah karena manusia, ulah manusia, sedangkan 1%-nya adalah alam gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ada faktor yang dimana faktor penyebabnya itu yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari 4 kejadian di negara tadi ya ternyata memang lebih dari 80%, bahkan 99% kejadian itu disebabkan oleh manusia. Nah kalau kita perhatikan bahwa FDRS ini memang adalah suatu kebutuhan ya, kebutuhan sejak tahun karhutla yang sangat intens beberapa tahun yang lalu ini menjadi sangat diperlukan. Ya, kalau dari secara prinsip memang fire danger ini sebagai salah satu perangkat untuk mengenal bagaimana potensi kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah. Jadi secara internasional memang pengembangan teknologinya itu sudah sangat maju sejak beberapa puluh tahun yang lalu dari sistem bagaimana membangun sistem FDRS tersebut. Nah, ini adalah salah satu bagaimana di wilayah kita terutama di wilayah yang resiko kebakaran hutannya itu sangat tinggi di beberapa wilayah sudah masyarakat atau instansi yang terkait di daerah sudah membangun salah satu informasi yang sangat mudah ya berdasarkan pengalaman tentunya dan tentunya kajian-kajian di lokal setempat bahwa dengan menampilkan seperti ini kita bisa mengetahui bahwa membangun kesadaran kepada masyarakat untuk selalu waspada jika terjadi potensi-potensi yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Baik, lanjut. Nah, kalau masih bicara terkait dengan ancaman early warning untuk ancaman forest fire, bahwa memang ini adalah kondisi di mana di wilayah ASEAN kalau kita perhatikan antara periode siklusnya ini hotspot ya. Jadi hotspot yang paling besar pada periode antara 2002 hingga 2015 itu terjadi pada periode Maret, April, bahkan mungkin meningkat lagi antara periode Agustus kemudian Agustus, September, Oktober. Nah kalau kita perhatikan ini adalah kejadian untuk wilayah Indonesia itu kan wilayah karhutla itu yang paling signifikan di wilayah Riau, Sumatera Selatan, kemudian wilayah Kalimantan. Nah untuk wilayah-wilayah tersebut kalau kita perhatikan antara bulan Maret hingga bulan April itu relatif kondisinya memang relatif kering ya. Beda dengan wilayah Indonesia yang pada periode tersebut masih cukup basah seperti itu. Tetapi untuk wilayah Riau memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ini seperti sebuah siklus gitu ya. Jadi sudah sangat ketahuan nih polanya. Pola ketika terjadi atau pada periode bulan-bulan Maret, April, kemudian pada bulan Agustus, September. Nah kalau Agustus, September karakteristik cuacanya memang relatif kering juga karena dia berada di peralihan Juni, Juli, Agustus itu kan sudah mulai musim kemarau, kemudian periode berikutnya adalah sudah mulai pancaroba dan mulai penghujan. Nah ini adalah kondisi yang memang kita harus aware terkait dengan potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah yang ingin saya tekankan di sini, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan sistem peringatan dininya. Jadi kami tidak bicara terkait dengan bagaimana aspek sosialnya untuk menghadapi atau mengurangi potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi dari sisi aspek data dan informasi bagaimana kami BMKG membangun sistem peringatan dini untuk potensi karhutla seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang fokus di bagaimana BMKG membangun FDRS itu sendiri ya. Jadi sejak tahun 2000-an, 1999 tepatnya, kami
membangun suatu kajian yang komprehensif dengan BPPT, kemudian dengan instansi lain dalam hal membangun sistem peringatan dini FDRS ini. Jadi kolaborasi antara dengan BPPT yang cukup intens saat tahun-tahun tersebut menjadi modal dasar BMKG waktu itu untuk membangun sistem yang berikutnya seperti itu. Kemudian hingga tahun 2020 pengembangan, sejak tahun 2000 hingga 2008 ini pengembangannya memang relatif agak lambat ya dari sistem teknologinya seperti itu. Baik dari sistem metodologi, kemudian dari sistem output yang dikeluarkan, yaitu karena memang dari sisi metodologi masih dalam kajian, kemudian dari sisi infrastruktur juga masih ada keterbatasan waktu itu. Nah kemudian di tahun 2020 pengembangan yang cukup signifikan dari BMKG terkait dengan bagaimana meningkatkan informasi FDRS atau potensi kebakaran hutan dan lahan itu menjadi cukup signifikan, di mana kami membangun Spartan di sekitar tahun 2020 untuk meningkatkan operasional dan layanan informasi potensi karhutla gitu ya. Meskipun memang pada tahun-tahun ini instansi lain seperti BPPT, kemudian dari BRGM juga sudah sangat intens dalam pengembangan sistem terbaru terkait dengan FDRS. Baik, lanjut. Nah ini adalah referensi terkait dengan FDRS yang BMKG bangun gitu ya. Bahwa memang untuk referensi FDRS kami menggunakan metodologi-metodologi yang tentunya sudah confirm secara internasional gitu ya. Karena memang terutama yang dari Kanada, metodologi yang dari Kanada kami gunakan seperti itu. Kemudian melakukan penyesuaian dengan data-data lokal. Nah, adapun yang karakteristik daripada sistem FDRS yang kami bangun ini adalah data-data yang digunakan gitu ya dalam membangun informasi FDRS, Fire Danger Rating System tersebut. Ada data temperatur, kemudian kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Jadi 4 parameter meteorologi ini yang sangat signifikan dalam hal menyebabkan terjadinya potensi karhutla. Sehingga dari 4 parameter yang memang sangat sederhana gitu ya, cuma 4, tetapi bisa menimbulkan potensi-potensi yang signifikan terkait dengan karhutla. Bagaimana temperatur maksimum itu terutama pada periode-periode kemarau yang cukup tinggi, kemudian dari RH yang sangat kering juga sangat berpengaruh, dan angin juga termasuk yang sangat signifikan karena angin nanti itu akan berpengaruh terhadap bagaimana transboundary haze yang dapat terjadi gitu ya ketika terjadi hotspot. Kemudian dari sisi curah hujan juga ketika curah hujannya sangat rendah tentunya akan berdampak pada bagaimana keringnya kondisi lahan gambut itu sendiri. Baik, lanjut. Nah ini adalah tampilan gambaran informasi FDRS yang kami bangun seperti ini. Jadi sekarang alhamdulillah sudah cukup luas untuk cakupannya. Ada dua tipe informasi yang kami siapkan terkait dengan observasi, dengan prediksi ya. Karena ini prediksi juga menjadi sangat penting. Nah kalau di observasi kami secara metodologi menggunakan dua indeks. Ini yang teknologi yang sebelumnya ya, sebelum tahun 2020 Spartan dibangun. Indeksnya cuma 2 indeks, yaitu indeks FFMC dan FWI. Kemudian dari sisi service area juga hanya 15 provinsi waktu itu dibangun. Kemudian ada 2 pulau yang disiapkan dan wilayah ASEAN sudah termasuk yang tercover di sejak tahun 2019. Sedangkan untuk prediksinya, nah untuk prediksinya juga menjadi sangat penting karena untuk menjadi bahan pertimbangan dalam hal penanggulangan bencana karhutla, terutama dalam pertimbangan BNPB dalam melakukan TMC misalkan seperti itu. Nah ini adalah prediksinya menggunakan pemodelan prediksi WRF gitu kan, model numerik sehingga kami bisa menghasilkan data spasial. Baik, lanjut. Nah ini adalah tingkat kebaruannya, mungkin bisa dilanjutkan.
apa yang baru daripada Spartan ini sendiri. Nah ini adalah Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses jika ingin informasi lebih lanjut terkait dengan Spartan BMKG, spartanbmkg.go.id. Ini sudah dibangun dengan menggunakan web service berbasis interaktif ya. Jadi bisa lebih dinamis seperti itu. Tidak untuk yang bahan statik juga sudah disiapkan di web BMKG, kemudian untuk web dinamiknya bisa diakses di spartanbmkg.go.id. Baik, lanjut. Nah, ini adalah web service untuk spartanbmkg.go.id di mana Bapak Ibu sekalian jika mengakses maupun stakeholder ya, terutama teman-teman BPBD yang concern terkait dengan potensi karhutla di wilayah seperti misalkan di wilayah Sumatera Selatan, Riau, terutama juga Kalimantan, ini nanti bisa mengakses. Nah kalau ini lebih dinamis karena ketika kita mengklik satu wilayah itu akan menampilkan kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana indeks-indeks Spartan itu sendiri akan ditampilkan di titik tersebut seperti itu. Nah ini di tahun 2020 sudah kami bangun seperti ini sehingga relatif lebih mudah diakses oleh dan mudah dibaca oleh user itu sendiri. Nah kemudian dari sisi tipe informasi juga ada observasi, ada prediksi seperti itu. Nah nanti yang cukup advance daripada informasi ini adalah kami menyediakan produk berbasis API. Nah ini produk output yang berbasis API ini menjadi salah satu keharusan kalau sekarang gitu ya, karena kebutuhan informasi itu berbagi sharing dengan yang lain itu menjadi satu keharusan. Kita tidak bisa mengkeep sendiri data tersebut, tetapi kita bisa meng-share dengan lain, bisa dimanfaatkan dengan lain. Nah API yang ditampilkan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di menu produk gitu ya. Nanti akan ada SHP, kemudian format API, nanti bisa dikolaborasikan atau ditempatkan di platform yang lain seperti itu. Baik, lanjut. Nah ini tingkat kebaruannya bahwa dari sisi observasi secara otomatis, kemudian yang cukup signifikan adalah resolusi ya. Resolusi yang sebelumnya 28 peta kami produksi menjadi 208 peta dari sisi peta statik. Kemudian untuk prediksinya kami menggunakan resolusi yang lebih tinggi dengan menggunakan resolusi 11 km. Jadi kalau tadi kita lihat petanya itu resolusinya berapa gambarnya, maka itu adalah menunjukkan prediksi setiap 11 km. Kemudian dari sisi prediksi, lead predictionnya adalah hingga 0 hingga 7 hari ke depan. Kemudian dari sisi informasi output peta itu kami memproduksi lebih banyak lagi karena setiap ada wilayah ASEAN, ada Indonesia, kemudian wilayah provinsi seperti itu. 1824 peta itu dihasilkan dari 34 provinsi, 1 ASEAN dan 1 Indonesia dikalikan 7 hari ke depan seperti itu. Dan nanti ada sehingga menghasilkan secara keseluruhan produksinya adalah sekitar 1824 peta. Baik, lanjut. Nah ini adalah salah satu produk statisnya dalam bentuk peta gitu ya, nanti bisa diakses, silakan bagaimana membacanya. Ini tentunya bagaimana membaca peta ini tentunya kami membuat cukup simpel bagaimana dalam skala warna. Nah ini skala warna juga sudah menunjukkan suatu standar sebenarnya dalam hal terkait dengan informasi kebencanaan ya, supaya memudahkan bagaimana sih kondisi aman, bagaimana kondisi tidak aman, kemudian siaga waspada seperti itu, waspada siaga. Baik, ini nanti bisa diakses lebih lanjut. Lanjut. Nah, kebaruan terkait dengan Spartan dibandingkan dengan FDRS sebelumnya adalah adanya peningkatan beberapa parameter ya. Kalau yang sebelumnya cuma 2, maka kita tingkatkan menjadi 6 parameter. Jadi seluruh indeks FDRS yang terkandung dalam metodologi yang dibangun kami tampilkan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ada beberapa yang kebutuhan dari dari suatu sistem itu hanya membutuhkan data dot code aja, kemudian dia dikombinasikan dengan secara metodologi yang lain menggunakan indeks yang lain, menjadikan indeks yang lain seperti itu. Nah, sehingga kebutuhan terkait dengan indeks-indeks yang karhutla ini kami siapkan semuanya karena kami sangat memahami bahwa kebutuhan indeks seperti ini tentunya tidak
tidak sebatas untuk kebutuhan masyarakat, tentunya instansi lain, stakeholder yang lain yang membutuhkan untuk supaya bisa menjadi indeks kebencanaan yang lain ini kami siapkan. Lanjut. Baik, kalau secara kesimpulan ya seperti ini bahwa alhamdulillah kami sudah bisa membangun sistem yang berbasis web base ya, kemudian ke teknologi terkait dengan kebutuhan data output dalam format API yang bisa digunakan oleh stakeholder lain yang lain sehingga bisa dimanfaatkan di platform yang lain kami sudah siapkan, dan tentunya mungkin ini juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan instansi lain ya, mungkin dari BRIN, kalau dulu pengembangan terkait dengan FDRS itu ada di BPPT, mungkin sekarang di BRIN, dan dari BRGM juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengembangkan FDRS yang berbasis gambut dengan menggunakan parameter-parameter yang lebih banyak, dan itu juga sudah kami kolaborasikan untuk bisa ditampilkan di Spartan. Mungkin sementara demikian Mbak Wiri, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Miming. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, dan pada sesi ini kami juga menyediakan door prize. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa kita mulai dari sekarang. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak, Bu. Saya Gede dari UGM. Kebetulan saya di bidang kesehatan. Tadi bagus sekali disampaikan ini bisa terintegrasi dengan sektor lain. Nah, kami di kesehatan juga sedang mengadvokasi teman-teman dinas kesehatan dan rumah sakit. Kemarin saya juga baru dari Palangkaraya itu mengenai dampak dari karhutla gitu ya. Nah ini bagaimana peta-peta tadi itu bisa diintegrasikan dengan peta kesehatan, terutamanya dalam memprediksi populasi yang mungkin akan terdampak oleh asap. Jadi kita bisa interpolasi kira-kira nih populasi yang bakal datang ke puskesmas nih karena asma berapa gitu loh. Nah itu bagaimana ya kira-kira caranya gitu Pak. Terima kasih. Itu. Baik, terima kasih Mas Gede. Ya ini sangat bagus sekali ya, jadi ketika kami setiap membangun sistem seperti peringatan dini IBF, Impact Based Forecast, kemudian Spartan untuk FDRS, kemudian nowcasting untuk 1 hingga 6 jam ke depan, sudah mulai membangun output itu dalam bentuk API, SHP, kemudian CAP, kemudian format lain yang bisa diintegrasikan. Jadi kami akan sangat terbuka, termasuk untuk yang Spartan ini juga aksesnya sudah sangat mudah. Jadi siapapun baik warga masyarakat maupun stakeholder itu kami sangat terbuka jika memerlukan data seperti itu. Silakan bagi teman-teman instansi yang memiliki platform yang digital yang bisa menampilkan format API, ini bisa request kepada kami atau melalui web ini nanti bisa dicek. Nah terkait dengan yang tadi disampaikan, jika memang sudah tersedia platform yang dari UGM itu kami bisa Mas untuk berkolaborasi gitu. Kita memberikan data dan itu menjadi sangat bagus sekali karena ini dari sisi observasi dan prediksi hingga 7 hari ke depan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan nanti ketika untuk melakukan pencegahan apa yang perlu dilakukan. Baik dari berbagai bidang tentunya selain kesehatan kemudian pencegahan karhutla itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Minta tolong teman-teman dari BMKG untuk memberikan door prize-nya ke Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Gede. Ya masih ada waktu, jika ada yang ingin bertanya lagi silakan. Sebentar ya. Ya silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ale, saya dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya mau tanya, apa informasi yang tadi sudah dipresentasikan itu sudah disampaikan ke kampus-kampus gitu atau ke instansi pendidikan lainnya begitu? Terima kasih. Silakan Pak Mimi. Mas Ale ya. Baik, ya Mas, kalau secara khusus tetapi di beberapa kesempatan kami ketika diundang narsum terkait dengan informasi MKG tentu kami selalu menyampaikan ini. Tetapi memang secara khusus mendiseminasikan, mensosialisasikan memang terbatas seperti itu. Tapi kalau ada kegiatan narsum kami kan sering
diajak narsum juga gitu kan, karena ini juga kami sampaikan seperti itu. Baik, seperti itu mungkin. Silakan. Oh, ya. Ya baik, karena berhubung waktunya sudah habis, jadi kami akhiri penyampaian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu sekalian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for the lesson.